Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Jayus Production. Kali ini kita berada di Pendopo Kali Tanjung, Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pagi hari ini kita akan kedatangan tamu tim penilaian desa wisata dari kabupaten, dan Tambak Negara sudah pengajuan sejak tahun 2017. Baru tahun 2022 ini akan kedatangan tim dari kabupaten. Semoga acara berjalan lancar dan nanti kita akan meliput semua kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan oleh panitia Desa Tambak Negara. Ini adalah alat musik gondolio khas Desa Tambak Negara. Bentuknya seperti angklung, tapi ini bernada 4 rolumonem. Alat ini digunakan oleh petani untuk mengusir hama yang pada waktu itu memang di sini masih banyak hama, contohnya babi hutan. Dengan suara bunyi-bunyian ini, maka hama akan pergi. Inilah penerus generasi budaya Tambak Negara. Selain Pemdes Tambak Negara yang akan menyambut tamu, di sini juga ada mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, pihak kepolisian, dan juga dari pihak kecamatan serta Koramil. Dan perlu diketahui, mahasiswa di sini adalah untuk membantu mengembangkan potensi desa wisata yang ada, dan nantinya akan mempromosikan UMKM yang ada di desa tersebut.
warga Dusun Kalitanjung, baik itu untuk pentas seni dan kebudayaan ataupun adat. Para wisatawan dan para tamu undangan dipersilahkan untuk mulai menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Di situ ada yang pertama ada gigih. Biasanya gigih memang salah satu makanan khas yang selalu kita sajikan dalam upacara keagamaan di Dusun Kalitanjung. Kemudian ada tiwul juga, dan di situ juga ada uwi manis. Monggo silahkan mulai nikmati. Selain itu, para wisatawan juga bisa sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertunjukan seni ebek dari Sanggar Seni Sabawana. Dilaksanakan oleh warga desa Tambak Negara, dan ini adalah salah satu kesenian yang dari generasi ke generasi selalu ada penerusnya. Di desa Tambak Negara sendiri memang kita masih sangat kental dengan adat kebudayaannya. Kita masih menjunjung nilai-nilai apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Salah satunya setiap kita ada kegiatan pasti kita meminta doa. Selain itu, tadi sudah disampaikan juga tentang nilai-nilai adat yang masih sangat kental kita laksanakan. Salah satunya ada Lengger Lanang yang memang di dusun, khususnya di Dusun Kalitanjung di Desa Tambak Negara, tidak diperbolehkan adanya penari perempuan atau lengger perempuan. Selanjutnya nanti kita akan sama-sama menyaksikan penampilan seni Gondolio yang merupakan kesenian asli Dusun Kalitanjung Desa Tambak Negara yang hanya ada satu-satunya di dunia seperti itu. Tepuk tangan untuk kesenian Gondolio Dusun Kalitanjung. Kesenian Gondolio ini karya asli dari warga Dusun Kalitanjung, yaitu Ki Bangsa Setra, yang kali ini masih ada generasi pertamanya, penerusnya, yaitu Kiai Romo Turmiti. Sebelum kami melanjutkan untuk yang agenda berikutnya terkait dengan penilaian, kami perkenalkan dulu tim dari kami di tim penilai pencanangan penetapan Desa Wisata Kabupaten Banyumas tahun 2022. Yang pertama, rekan kami dari akademisi UIN Saiso, Mbak atau Bu Nike. Berikutnya sebelahnya Pak Saifuddin dari Dinpora Budpar, kemudian dari kalangan praktisi dalam hal ini Pak Timbul dari Forum Komunikasi Pokdaris Kabupaten Banyumas,
ada juga rekan kami Mas Auladin Mubarok, Bu Syariati, dan juga Mbak Ola. Langsung saja kesempatan ini kami melihat bahwa basis atau dasar yang ada dimiliki di Desa Tambak Negeri sudah cukup kuat, Pak. Jadi untuk saya sudah 98% mungkin. Walaupun belum mengisi bagian per bagian dari aspek penilaian itu, karena ada yang administratif, ada yang bersifat fisik ataupun kondisi lapangan yang ada. Secara sepintas saja kami sudah yakin bahwa Desa Tambak Negara sudah amat sangat layak untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Justru tantangan berikutnya yang lebih, pencanangan desa wisata adalah yang dicanangkan dalam hal ini desanya, bukan kelompok masyarakatnya, sehingga fokus kami memang ke desa, Pak Yujo. Kemudian tantangan lain di sini cukup apa istilahnya besar. Jadi meskipun basisnya adalah budaya atau desa wisata menari, tetapi tentu tujuan akhirnya kepada kesejahteraan masyarakat. Kan kesehatan Pak, sehingga kita tidak bisa tutup mata terkait dengan kebutuhan para pelaku usaha ataupun pelaku wisata yang ada di Desa Tambak Negara. Karena apa? Kalau akhirnya kebutuhan untuk hidup itu kurang tercukupi, pasti akan mengikis ritual-ritual yang sudah ada. Arah dari wisata yang dilaksanakan di Desa Tambak Negara harus atau mau tidak mau mempertimbangkan sampai ke aspek tersebut. Tidak boleh tutup mata bahwa anak sing gelem iki. Apa yang menjadi ditunjukkan di Desa Tambak Negara itu sudah cukup memuaskan bagi kami, bahwa niat yang ada dari Desa Tambak Negara, dari komponen-komponen yang ada itu sudah cukup besar. Ngaten, apalagi mohon maaf Pak Bu Yuningsih niki yang seperti ini juga kami mohon juga kolaborasi bantuannya, fasilitasi untuk Desa Tambak Negara, karena kami ada keterbatasan, mohon maaf Bu Yuningsih. Intinya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat. Terima kasih sekali untuk Desa Tambak Negara, semoga sukses dalam memajukan desa dan juga wisata, terutama sebagai desa wisata menari Tambak Negara. Selanjutnya akan ada hiburan dari Lengger Lanang dan Sanggar Sabawana. Tepuk tangan yang meriah bagi para wisatawan yang ingin ikut serta menari bersama Lengger. Dipersilahkan. Wisatawan dan tamu undangan akan melanjutkan kegiatan berupa selusur desa. Kita menuju sumur
yang konon katanya ini sumur sudah berumur ratusan tahun. Dan saya juga punya pengalaman dengan sumur ini waktu dulu saya masih kecil, karena masih belum banyak punya sumber air, makanya ini semua warga ngambil air dan mandi juga di sini. Ini kalau dulu kita namakan istilah sumur pemugaran. Bisa kita lihat di sini, ini sebelumnya tidak ada atapnya dan direhab oleh warga pada tahun 2019. Dan bangunan ini adalah pendopo yang nantinya akan dipergunakan oleh kesepuhan. Karena pendopo yang kita pakai itu tadinya adalah milik kesepuhan dan sekarang diberikan kepada pelaku seni yang ada di Desa Tambak Negara. Di situ ada 2 buah pohon angsana yang karena umurnya sudah terlalu tua akhirnya ditebang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hasil dari penjualan kayu angsana itu digunakan untuk membangun ini. Dari dulu memang jalan setapak untuk menghubungkan Kali Tanjung Wetan dan Kali Tanjung Kulon. Ya, di sini dulu pada tahun 2008 sebelum ada pemugaran, di sini itu ada pohon angsana 5 yang membentuk itu persegi. Nah, pada saat itu pada tahun sekitar sekitar 1500-an itu ada para wali itu berkumpul di sini, itu 5 wali. Dan pohon angsana 5 itu membentuknya itu 4 persegi dan satunya itu di pojokan. Jadi bentuknya itu seperti kepala jempol kayak gini, yang filosofinya itu bagus. Di bawah tadi itu ada sumur, itu namanya sumur keramat. Itu yang bikin juga para wali untuk wudhu. Nah, ini yang dinamakan sumur keramat. Jadi dulu para wali itu wudhunya tuh di sini. Jadi monggo bapak ibu yang pengen ngikutin para wali mau wudhu atau mau cuci muka boleh. Setelah keliling melihat potensi wisata yang ada di Tambak Negara dan juga melihat UMKM yaitu pembuatan karak yang berada di tempatnya Bapak Agis, sebentar lagi Soma. Kemudian wisatawan nanti setelah sholat akan makan bersama. Menunya yaitu khas masakan Sadranan yang ada di Desa Tambak Negara. Desa Tambak Negara setelah Bapak berkunjung sini, Bapak? Yang jelas pertama hal luar biasa terkait dengan
budaya, nguri-nguri budaya masyarakat Tambak Negara, dari mulai orang tua sampai ke generasi paling muda, semuanya mengayuh Bagio. Itu hal yang sangat luar biasa karena bagian daripada menceritakan tentang Kebanyumasan. Itu seperti itu. Jadi budaya ini jangan sampai luntur dan terus harus dipertahankan. Dan regenerasi di Tambak Negara itu luar biasa. Tadi para teman-teman cilik sudah mulai penarian dan juga terkait dengan kesenian, regenerasinya luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh bahwa terkait dengan keberagaman, kepariwisataan, kepancasilaan itu luar biasa, bahwa Indonesia itu beraneka ragam, dan termasuk yang ada di Tambak Negara ini. Itu seperti itu, salah satu menceritakan terkait dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dengan budaya, insya Allah ke depan selama kita mau mencoba untuk menjadi baik dan kita ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, budaya ini akan ada dan akan selalu lestari. Dan kita juga dari pemerintah juga akan lebih aware lagi, lebih sadar lagi terkait dengan peningkatan kebudayaan. Itu seperti itu, dengan berbagai hal yang nanti kita bisa berkolaborasi untuk pelestarian kebudayaan ini. Itu seperti itu, Bapak. Berarti Bapak nyuwun sewu mundur terlebih dahulu. Iya. Surbras ini segera mengeluarkan bingkisannya. Iya, baik. Ternyata terlambat, jadi kita ganti surprise-nya dengan berjoget.